berkat Gusti sing ngarsake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu buat sahabat semuanya yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri. Doa terbaik semoga diberikan kelancaran beraktivitas, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya berbagi informasi dan cara memanfaatkan untuk membuat cangkul ganco sekaligus praktek ya, dimana saat itu saya membeli cangkul ganco ini secara online. Tentunya diberikanlah di situ gambar yang bagus dan tentunya dengan gambar yang menarik, deskripsi, keterangan yang bagus, sangat kokoh dan sebagainya, kita sedikit tertarik untuk membeli ya. Namun alangkah terkejutnya ketika cangkul ini digunakan hanya beberapa hari saja ya sahabat ya. Jadi tidak sampai 1 bulan penuh ya, penggunaannya langsung geletak menjadi 2 seperti ini ya. Jadi ibaratnya sekarang sudah menjadi barang rongsokan. Dan tentu saja kita sendiri ketika membeli secara online memang tidak bisa melihat secara teliti ya, bagaimana untuk kekuatan ataupun kekokohan daripada cangkul ganco itu sendiri ya. Jadi saran saya buat sahabat tani yang ingin menggunakan daripada cangkul ganco ya, saya sarankan untuk beli secara langsung atau datang ke pandainya ya. Dan di sini bisa terlihat seperti ini ya. Nah, ini patah jadi 2. Jadi dari kolong peksi ya, lepas dengan bawahnya ya. Jadi nggak kokoh karena las-lasan ya. Jadi berbeda sekali dengan cangkul unggulan saya ini, antara kolong bawah ya kan, ketika dijadikan satu dengan gagang paculnya tentunya sangat kokoh. Apapun yang dihadapin, kerasnya apapun tetap mantap ya. Kemudian ya, kenapa sih kok sampai terjadi seperti ini ya, bisa jadi 2. Dan inilah videonya di waktu itu Pak D ya, itu ketika untuk mengangkat bonggol pisang ya, begitu ditarik ternyata cangkulnya itu sudah lepas jadi 2 ya. Jadi saran saya, mendingan kita memanfaatkan sesuatu yang ada atau tidak terpakai cangkul yang tidak digunakan di rumah, kita modifikasi membentuk seperti cangkul ganco ya. Kita potong menggunakan gerindra semacam ini ya. Salah satu sisi untuk pembuatan cangkul sendiri ya, di sini lebih kokoh ya, dan kita lebih yakin karena sudah melihat bahan. Kemudian untuk penggunaannya nanti seperti apa, kita akan lebih tahu memahaminya ya, daripada kita beli online ya. Mendingan beli langsung atau memanfaatkan cangkul yang sudah ada di rumah yang mungkin tidak terpakai, cangkul-cangkul bekas itu. Jika kita rapikan seperti ini, maka dia terbentuklah seperti cangkul ganco ya. Dan tentunya ketika penggunaannya pun juga sangat ringan tentunya ya. Dan cangkul ini baru ya sahabat ya, memang tidak saya pakai di rumah saya, sehingga bekas cangkul ganco yang patah itu saya bawa pulang untuk pengukurannya, kelebarannya ya, seperti ini cangkulnya ya. Jadi lapisan kiri kanannya itu langsung kita potong menjadi 2 seperti ini ya. Dan ini bentuk awalnya itu seperti ini ya, kemudian kita potong kiri kanan sehingga membentuklah seperti cangkul ganco. Dan lanjut, mari kita langsung
praktekkan di kebun. Nah, seperti ini. Jadi yang kita buat cangkulnya itu kemarin, jadi tidak sia-sia ya. Di sini bisa terlihat oleh sahabat ya, ketika dipakai untuk kesrek ya, atau mengikis rumput yang ada, ini sangat tajam sekali ya sahabat ya. Jadi tidak diragukan sekali, ketika ngantem ponggol pun saya rasa juga tidak apa-apa. Dan alhamdulillah ya, untuk olahrahannya saya sudah selesai, sehingga hari ini saya gunakan cangkul buatan sendiri ya, yang saya gerenda itu untuk merapikan daripada gulutan air. Dan gulutan air ini memang terbilang kalau hujannya deras itu air dari kampung sangat deras sekali. Tentunya untuk rumput ataupun sampah-sampah kita bersihkan sehingga airnya langsung ngalir ke sungai ya, dan tidak merambah ke tanaman kita nanti ya. Ini sendiri menurut saya sebagai inspirasi saja buat para sahabat tani ya. Jadi pada intinya kita ketika mengalami suatu bentuk tragedi musibah seperti yang saya alami, alat pertanian kita ya, kita mungkin harus lebih efektif, positif ya, untuk menggunakan akal kita, memanfaatkan sesuatu yang ada tidak terpakai, dan tentunya bisa berguna seperti ini ya sahabat. Jadi tidak perlu beli lagi. Dan itu pun kalau saya tidak mengalami hal semacam ini, tentunya saya tidak berpikir untuk membuat cangkul gancu semacam yang saya beli itu ya. Jadi merupakan satu bentuk pelajaran buat saya juga, dari sebuah pengalaman itu menimbulkan sesuatu yang baik bagi kita sendiri. Dan pengalaman tidaklah semua buruk, tapi juga memberikan impian yang terbaik buat diri kita ya. Ya, artinya kita tidak menyia-nyiakan sesuatu yang tidak terpakai yang ada di rumah kita. Ya, seburuk apapun, sejelek apapun, ketika kita mau memanfaatkan dengan baik, tentunya sangat berguna sekali. Dan inilah pengalaman yang saya rasa buat diri saya itu sangat baik ya. Jadi dari musibah ini sehingga menimbulkan pemikiran saya untuk berbuat dan melangkah lebih baik lagi ya, sehingga tidak membuang uang ya dengan keluar keringat kita itu secara sia-sia, dan bisa dipakai secara efisien ya, secara normal, bagus, dan kita juga bisa menikmatinya ya. Mungkin itu saja ya sahabat semuanya, sahabat tani, dan inilah yang terjadi ya. Semoga bisa diambil pembelajaran dari pengalaman saya ini dan menjadi inspirasi memanfaatkan sesuatu yang tidak terpakai di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian saya yang mungkin tidak tertata dengan rapi. Saya yakin sahabat semuanya itu bisa memaklumi dan bisa memahami, karena saya sendiri juga YouTuber pemula, bukan senior ya. Meski melangkah sudah terlalu jauh, namun tetap belajar dan terus belajar. Intinya tetap kita jalin kebersamaan, silaturahmi, saling nonton full durasi ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kerahmatan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.